Kira-kira. Ini kalau nggak salah dari bahasa Inggris ya. For us. Nah, kalau untuk pembelajaran penilaian formatif, nih misalnya nih ya, untuk pembelajaran penilaian formatif, ada yang bisa bantu, Bu? Di kelas mungkin ya, dengan guru mapel. Oke, di kelas dengan guru mapel. Kalau di BK, kira-kira ada kayak gini nggak sih, Bu? Kalau di mapel kan ada ya, misalnya tengah semester, formatif nih, kayak misalnya tugas-tugas PR, ya kan? Nah, kalau ini sumatif ya mungkin nanti ujian. Kalau di BK modelnya seperti apa, Bu? Ada yang bisa bantu? Kalau di BK itu lebih ke pengamatan sih, mereka mendapatkan tugas pengamatan yang terjadi di lingkungan mereka, apa perilaku-perilaku, karakter-karakter yang bisa mereka amati, kayak seperti itu aja. Berarti yang dinilai karakternya ya, Bu ya? Atau dia perhitungan penilaiannya gimana, Bu, kalau di BK? Sebenarnya kita nggak ada nilai, cuman ada perubahan. Dia udah mengerti nggak sih seperti apa sebenarnya karakter yang dia miliki. Jadi kita ada belajar pola asuh orang tua, jadi dampaknya ke anak menciptakan karakter seperti apa. Jadi mereka cross check diri, kemudian mencari nih kesamaannya atau seperti apa mereka pengelolaan karakternya gitu. Oke, berarti kalau yang disetor ke wali kelas ada nggak, Bu, biasanya kalau dari BK? Kalau sama guru mapel kan ada ya nilai ya, gitu kan. Kalau guru BK itu nggak ada, hanya perkembangannya aja ini, perkembangan anaknya nih, dari misalnya ada, anak yang suka suka, menyimpang lah ya. Jadi dari semester ini kita membandingkan dengan, semester yang kemarin, seperti itu. Oke, berarti masuknya ke penilaian sikap mungkin yang di wali kelas ya. Ya, itu jadi pertimbangan mungkin berapa kali bikin kasusnya atau mungkin terlambatnya atau gitu-gitu ya kali ya. Ah, Iya, Ibu. oke, baik. Terima kasih, Bu Kristi. Oke. Nah, eh, walaupun di BK nggak ada gitu ya, tapi memang di sini sendiri adalah bagaimana mungkin hal-hal ini sebenarnya udah dilakukan juga di BK ya, cuman mungkin tidak tercatatkan karena memang tidak ada yang disetorkan ya, tidak ada kewajiban untuk menyetorkan. Tapi saya yakin bahwa di BK sendiri pasti ada catatan-catatan dari perkembangan anak-anak. Ya nggak sih, siapa yang misalnya yang laporan dari wali kelas yang memang berapa siapa siapa yang berkunjung atau siapa kali yang berbuat tersandung masalah kayak gitu-gitu ya. Tuh. Jadi memang eh, penilaian bagaimanapun bentuknya mungkin ya berarti penilaian layanan juga yang diberikan di BK ini ya. Kalau di BK lebih ke penilaian bagaimana karakter karakter anak, sifat anak. Nah, ini kalau asesmen formatif ya. Oke, kalau di sini tadi ada Bu Maya ya kayaknya ya. Bu Maya, apa Bu? Siapa yang bukan selain guru BK? Coba di kelas ini yang bukan guru BK ngacung. Ada apa gue semuanya guru BK nih? Ini ada Bu Maya ya. Bu Maya tuh bukan guru BK kalau nggak salah. Satu. Oke. Yang lainnya guru BK ya. Bu Diah, guru BK juga kah? Oke. Oke, nah ini dia ya, ibu-ibu. eh Asesmen formatif. Karakteristiknya berpusat pada murid. Jadi murid orientasinya pada murid. Manfaatnya untuk memotivasi murid, keputusan yang tepat untuk murid, kolaboratif. Tujuannya untuk penempatan murid, evaluasi program pendidikan, laporan hasil belajar murid, mengukur kinerja sekolah dan guru. Apa yang udah diajarin, terus nanti dikasih. Kalau misalnya satu TP, ya, satu tujuan pembelajaran ya, misalnya satu tujuan pembelajaran dari CP
itu kan bisa dipecah-pecah lagi dari jadi beberapa TP, ya kan, tujuan pembelajaran ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini biasanya di tengah-tengahnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini bedanya dengan asesmen sumatif. Biasanya adalah kalau formatif ini dia berlangsung selama pembelajaran. Kalau dia belum bisa berarti diulang lagi selama pembelajaran. Kalau sumatif berarti di akhir dari satu TP biasanya ada sumatifnya di akhir TP nih nanti. Tapi kalau formatif di pembelajaran. Kalau di formatif hasilnya dia masih kurang, pembelajarannya berarti ditambahin lagi. Di formatif ini adalah pada saat pembelajaran dilakukan. Kalau sumatif adalah di akhir pembelajaran. Jadi satu TP sudah selesai. Kalau kayak dulu mah ulangan harian ya, udah dapat satu bab, ulangan terakhir. Nah itu di udah sumatif. Ada lagi yang akhirnya nanti yang sumatif akhir mungkin tengah semester. Ya, kalau sekarang udah nggak ada tengah semester, biasanya di akhir semester atau di akhir tahun. Nah, itu masuk sumatif. Ya, ini bertujuan untuk ya ini penempatan murid. Misalnya kelihatan kan nanti dari formatif udah ketahuan. Oh, ternyata bacanya ada yang beda nih. Yang kelompok satu bisa baca, yang kelompok ini wah udah masuk ke pemahaman. Nah, mungkin ditempatkannya di mana? Dievaluasi lagi. Berarti yang kurang apa ya? Kok ini masih ada anak yang masih belum paham juga gitu. Laporan hasil belajar murid ya buat rapot yang biasa kita kasih ke wali murid ya, dan mengukur kinerja sekolah dan guru. Diukur nih loh, kok hasilnya udah berapa kali formatif, hasilnya sama-sama segini aja. Ini yang salah dari mananya ya? Sekolahnya, gurunya, atau jangan-jangan ternyata muridnya yang berkebutuhan khusus, tapi gurunya nggak sadar, dikasihnya materinya yang materi itu aja. Jadi ya sampai 4 kali formatif hasilnya sama. 5 aja misalnya. Gurunya yang belum sadar kalau ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Berarti kan mungkin soalnya yang harus dimodifikasi. Nah, sebentar ya kebaca. Kekuatan dan keterbatasan asesmen sumatif dalam pendidikan inklusif. Nah, ini asesmen sumatif nih, Bu. Asesmen akhir. Nih ya, kekuatannya sama keterbatasannya. Termasuk yang ini nggak ya, yang asesmen sumatif yang lagi jalan ini nggak ya? Ya kan? Kekuatannya itu kan memotivasi murid. Bentar Ibu Bapak ya. Kekuatannya itu memotivasi murid. Jadi murid murid itu akan termotivasi. Wih, saya mau ujian gitu kan. Belajar ya. Kamu ujian kalau udah kelas 12 kamu bisa lulus nanti kalau udah ujian gitu kan. Nah, jadi memotivasi murid. Ada berkompetisinya sama murid gitu kan. Kekuatannya lagi reformasi pendidikan. Nih, kayak ya dari reformasi pendidikan itu. Kalau reformasi, maaf Bapak Ibu tadi ada gangguan ya. Kalau reformasi pendidikan, udah kayak mau demo ya, ada reformasi pendidikan, perubahan ke arah lebih maju. Nah, kalau kayak sekarang berapa kali nih ganti, bukan ganti kurikulum ya, tapi memang ganti hanya pendekatannya saja. Lalu mungkin ada bukti pencapaian yang kredibel. Jadi bukti pencapaian. Nanti kita lihat ya nilai kamu dapat berapa. Bu, nilai saya dapat 100 dong. Nah, ini adalah sebagai bukti pencapaian dari peserta didik kita. Ini kekuatan-kekuatannya ya, bisa memotivasi murid, murid jadi berasa berkompetisi, terus juga bisa murid merasa bahwa dirinya dihargain dengan nilai gitu ya, disamakan. Tapi ada juga keterbatasannya nih, Ibu dan Bapak. Nih, keterbatasannya eksklusi murid minoritas. Tuh, eksklusi.
tinggal tambahin F ya kalau kita biasanya eksklusif. Nah, jadi di yang minoritas tuh disingkirin. Biasanya termasuk minoritas nggak? Kalau menurut ibu-ibu, anak berkebutuhan khusus itu kemasuk ke dalam minoritas tidak? Eh, salah. Ayo, ada yang bantu? Siapa? Bu Yani mungkin? Kalau eksklusi itu termasuk murid minoritas tidak? Gimana Bu, anak APK termasuk murid Iya. minoritas? Ah, Eh, ah. Kemungkinan iya ya Bu, kan karena dia tidak banyak gitu. Apa maksudnya untuk sekolah reguler ya Bu? Iya, untuk sekolah Iya, reguler betul. minoritas. Oke. Berarti dia masuknya ke dalam eksklusif ya. Kalau dalam sumatif. Kayak tadi di Bu. kelas di sekolahnya Bu siapa ya yang tadi sudah dibedakan soalnya? Sekolah saya, Bu. Oh iya. Nah, berarti tadi sudah udah dibedain terus udah diinin juga ya Bu tadi apa namanya dipisahkan ruangannya kalau untuk yang kelas 12. Ya. Walaupun itu sebenarnya memang kebutuhan dari peserta didik inklusif ya, peserta didik berkebutuhan khusus gitu. Tapi ternyata mungkin ini menjadi satu keterbatasan pada saat mereka harus dipisahkan. Jadi dianggap lebih kecil lah atau dianggap berbeda gitu kan. Karena kalau tadi UDL kita sudah pakai prinsip UDL itu adalah untuk universal, untuk semua. Ya, tapi tidak apa-apa kan ini makanya suatu hal itu pasti selalu ada positif dan ada negatifnya. Lalu yang kedua, stres karena penilaian. Bener nggak? Jangankan anak murid ya, Bu. Kita aja kalau lagi mau ujian, pasti lumayan stres. Misalnya mau zaman dulu siapa yang ikut UKG, Bu? Masih ngerasain UKG nggak? UKG. Terus itu juga belajar yang banyak gitu kan. Atau kemarin PPG, masih ada ujiannya. Pasti kita ngerasain ya. Jadi wajar kalau memang anak-anak ini juga stres. Bahkan malah Bu, kalau di kita ya, di SLB, di sekolah saya, yang santai itu malah anak-anaknya. Yang stres gurunya, ini yang kita bisa jawab enggak. Anak muridnya mah santai. Ini mereka ngerjain, kita bikin soalnya lengkap dengan eh, perangkat soal, kunci apa, kartu soal, telaah soal gitu. Jawabnya ada juga nggak yang pakai mikir gitu kan ya. Nah, ini dia. Itu wajar ya, stres karena penilaian. Kita juga gitu kalau mau ujian, wajar gitu. Lalu berikutnya keterbatasannya kurang komprehensif, kurang menyeluruh. Jadi yang diukur hanya pengetahuannya saja, tidak secara sikapnya. Bahkan kemarin, waktu zaman kemarin tuh, Bapak Menteri kita yang lama, Mas Menteri itu kan ditiadakan ya ujian ya, kan? Karena menurutnya kurang komprehensif kalau cuman anak itu diukur dengan ujian. Ujian dalam waktu 1 minggu mengukur semua gitu. Jadi ada keterbatasannya. Dan juga ada pengelompokan yang tidak adil. Jangan-jangan hanya dinilai dari nilai lalu dikelompokkan, wih karena nilainya tinggi jadi anak yang pandai gitu. Padahal tentu juga belum menilai secara keseluruhan. Nah, ini asesmen formatif, asesmen untuk pembelajaran. Karakteristik adalah pendekatan berpusat pada murid, selalu student oriented. Ya, manfaatnya ini memotivasi murid, kolaboratif, tujuannya penempatan murid, manfaatnya banyak juga ini kemampuan awal murid, perbedaan kemampuan kelas. Contohnya lah udah langsung. Saya yakin, Bu, tanpa melihat dari karakteristik sampai manfaat, ibu-ibu semua di sini udah langsung bisa bikin soal evaluasi atau soal apa namanya? Soal asesmen secara lengkap, apalagi kalau guru BK ya. Nah, ini juga contoh-contoh soalnya bisa langsung dari pertanyaan, dari umpan balik, terus juga dari keseharian ya.
Kalau guru BK kan biasanya nggak berasa, padahal kita lagi dinilai, ditanya-tanya, padahal mungkin kita dicatat nih berapa kalinya, kan ya. Nah, ini jadi itu juga sebenarnya mungkin merupakan salah satu contoh dari asesmen formatif. Jadi nggak harus melulu di teks atau pakai paper, atau harus pilihan ganda, atau harus isian. Tapi pakai pertanyaan, pakai secara lisan, itu bisa ya. Lalu ini peran pendidik dalam asesmen pembelajaran. Nah, perannya ibu-ibu adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, memilih dan mengadaptasi pembelajaran, dan memberikan umpan balik deskriptif. Lagi-lagi mengidentifikasi apa yang dibutuhkan murid. Terus memilih, nih di sini kan identifikasi ya Bu, dicari. Udah ketahuan, anaknya butuhnya kayaknya gambar, karena anak ini tidak bisa baca. Lalu langsung memilih dan mengadaptasi pembelajaran. Oh ya udah, berarti di program pembelajaran saya pakai gambar. Pada saat saya memberikan layanan BK, saya pakai medianya gambar dan memberikan umpan balik yang deskriptif secara tertulis, diberikan laporan, ya. Nah, ini kalau asesmen sebagai pembelajaran, Ibu-ibu. Nah, asesmen sebagai pembelajaran itu adalah tanggung jawab pendidik. Jadi di sini ini kan yang tadi umpan balik yang membangun. Kalau tadi deskripsi tertulis, ini konstruktif yang eh, membangun dan menentukan kriteria. Dia pendidik harus jelas menyampaikan apa sih yang diharapkan dari murid. Terus juga pendidik membimbing murid bagaimana caranya mencapai tujuan. Ngajarin bukan bukan cuma ngajarin teori doang, Bu, tapi kita cari cara praktisnya. Nah, apalagi guru BK nih, udah kayaknya kalau ada masalah udah tanggung jawabnya guru BK semua ya nggak Bu? Anak ABK yang di sekolah pasti udah kalau nggak ada guru GPK-nya udah jadi tanggung jawab guru BK. Bener nggak? Apa-apa pasti guru BK. Makanya saya juga bingung kenapa ini yang masuk ke sini semua guru BK. Padahal kita nggak tidak waktu memilih ataupun tidak ada harus guru menyebutkan kriteria guru apa loh untuk pelatihan ini. Oh, tapi tiba-tiba bisa barengan gitu ya guru BK. Apakah berarti kepala sekolah ini semua punya pemikiran yang sama? Ibu-ibu saya mau tanya deh, ibu-ibu waktu dapat undangan pelatihan ini dari mana? Apakah ditawarkan, apakah daftar sendiri, atau gimana Bu? Didaftarkan. Oke, didaftarkan. Berarti kepala sekolahnya mikirnya udah buat inklusi guru BK aja gitu ya. Kalau Bu Yani didaftarkan daftar sendiri, Bu. Didaftarkan juga, Bu. Didaftarkan juga. Iya, karena udah kecemplung juga kan, Bu, sama anak-anak ABK. Oke, kalau Bu Hermina didaftarkan apa daftar sendiri, Bu? Sama Bu, didaftarkan. Didaftarkan. Karena kebetulan guru BK lah di sekolah kami yang nanganin 21 anak Oke. ABK. Kalau Bu Maya didaftarkan apa daftar sendiri, Bu? Bu Maya SMA 23 didaftarin apa daftar sendiri? Ya Bu, mohon maaf. Apanya tuh? Pelatihan ini, waktu ikut pelatihan tingkat dasar, lanjut, didaftarin apa daftar sendiri? Didaftarin kayaknya Bu. Didaftarin. Oke. Bu Christine didaftarin apa daftar sendiri? Didaftarin Bu Tere. Oke, didaftarin. Berarti ini sebagian besar didaftarin ya. Berarti saya berpikir jadinya mungkin kepala sekolah pengawas yang termasuk nge-share ini kan pengawas juga punya pemikiran bahwa yang harusnya ngurusin anak berkebutuhan khusus adalah guru BK. Ya, sepertinya nih. Karena kok ini bisa berkumpul dari satu kelas guru BK. Kemarin di kelas yang sebelah ya, kelas yang kan Jakarta Barat tuh ada 2 kelas untuk SMA. Itu juga sama, guru BK juga sebagian besar. Nah, ini sebenarnya yang mau kita nggak semua tanggung jawab untuk anak berkebutuhan khusus itu ada di guru BK loh. Justru malah yang harusnya ini makanya nih ada
materi asesmen ini adalah sebenarnya bukan untuk guru BK, untuk guru ini. Nanti mungkin teman-teman bisa sampaikan ya ke teman-teman guru mapel ya, itu terkait dengan ini asesmen dari, sebagai, dan untuk dari formatif, sumatif ini gitu. Karena makanya tadi saya tanya dulu di BK ada nyetor nilai nggak Bu gitu kan. Karena saya yakin kalau di BK itu pasti laporannya ada, pelaporannya ada, catatannya ada lengkap. Bahkan soalnya pun sudah berupa lisan gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa disampaikan aja ya sama teman-teman ya Bu ya di lapangan nih. Gitu. Kalau memang asesmen itu memang adalah sebagai tanggung jawab dari kita pendidik. Nah, ini asesmen sebagai pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Mendorong mekanisme asesmen yang inklusif, meningkatkan kualitas program pembelajaran individu PPI. Nah, nih, penetapan kerangka perencana PPI. Nah, PPI ini program pembelajaran individu. Program pendidikan, maaf Bu. Yang sekarang itu kita kenalnya memang PPI itu adalah program pembelajaran ya. Tapi yang ininya adalah program pendidikan individu. Nah, nanti mungkin mohon maaf Bu, agak batuk. Oke, oke. Nah, ini ya, nanti ini kita akan belajar tentang ini di tingkat mahir, Ibu-ibu. Jadi kita akan belajar tentang PPI dan kualitas program pembelajaran individual ini nanti di tingkat mahir. Tapi saya yakin Ibu-ibu tahu nih, maksudnya PPI ini apa. Jadi kalau yang udah nggak bisa pakai kurikulum, udah nggak bisa pakai kurikulum yang berlaku di sekolah, kita bisa menggunakan program pembelajaran individual. Tapi bukan serta-merta, kan biasanya kita pakai modifikasi dulu. Modifikasi pembelajaran, modifikasi kurikulum dulu, adaptasi kurikulum ya. Kurikulumnya diturunin dulu gitu. Kurikulumnya diturunin dulu, baru nanti kalau yang pembelajaran individual, nah ini memang eh, misalnya untuk membacanya, satu anak mau ibu tambahin supaya bisa membacanya itu nanti dalam jangka waktu 3 bulan anak ini bisa kenal huruf A saja. Nah, contohnya itu tetap harus dibikinkan kerangka rencana program pendidikan individualnya ya, gitu. Nanti ini kita banyak bicara ini di mahir. Nah, ini dari alat asesmennya. Asesmen otentik, portofolio, asesmen berbasis kurikulum, asesmen dinamis, rubrik. Jadi asesmen, alat asesmennya nih. Otomatis kalau kita asesmen sumatif soal ya. Kalau saya yakin kalau alat asesmennya guru BK mau mewawancara biasanya apa? Guru BK kalau mau wawancara megangnya apa? Coba siapa ya? Ini yang belum ada nih. Aduh Bu Aprina, Bu Aprina. Kenapa, Bu? Iya, kalau kalau guru BK kalau Mm-mm. mau wawancara dia megang apa alatnya Bu biasanya Bu? Wawancara siswanya gitu, Bu. Mau wawancara siswa, wawancara misalnya siapa gitu. Kalau saya sih ininya ya, Bu, dari data siswanya sendiri. Kayak misalkan Oh, dia dulu SMP-nya di mana, terus dia tinggalnya sama siapa, atau enggak saya sebelumnya udah nanya dulu ke wali kelasnya gitu, kayak misalkan dia anak yang seperti apa, mana tahu dia apa namanya broken home gitu ya Bu. Jadi ketika saya wawancara saya udah tahu apa yang mau saya cari tahu gitu. hmm, berarti data-datanya ya Bu ya, data-data sebelumnya Betul, ya, tuh profil anak betul. sebelumnya. Mm-mm. Oke, kalau yang lain gimana? Mungkin sebentar.
Budiah, saya pengen dengar suaranya Budiah. Ada Budiah? Budiah nggak ada. Tadi kayaknya izin ada tamu deh, Bu. Oke, heeh. Oke, mungkin Bu Maya aja deh Bu Maya. Kalau Ibu mau wawancara, yang Ibu bawa biasanya apa? Alatnya. Dan Kalau wawancara orang tua deh, misalnya lagi ada masalah nih. kalau wawancara orang tua, ah, saya bawa data dulu. Data, terus data yang dibutuhin apa, kemudian ya wawancara orang tua. Misalnya misalnya ada kasus nih. Nah, ada kasus, berarti datanya apa, kemudian baru di wawancara orangnya bagaimana anaknya, gitu. Oke, berarti bahwa yang ada di pikiran Ibu udah tahu dong apa yang mau ditanyain ya? Ya nggak? Kalau ada orang tuanya datang, ada masalah nih misalnya. Terus, aduh kita harus wawancara orang tuanya, harus tahu keseharian anaknya. Nah, berarti kita harus membawa apa ya, kita siapin apa yang udah kita mau tanyain kan? Nah, bawa instrumen pertanyaannya ya. Nah, biasanya ini kan salah satu menjadi alat instrumen untuk menjadi wawancara gitu ya. Nah, ini salah satu alat yang digunakan guru BK karena di sini kalau mungkin mau masukin anak ke daftar eligible deh, bawa data juga kan ya. Cari datanya dulu dia ada nggak ya eh, dari nilai dia dari kelas 10, 11 gitu kan mencari-cari data ya. Terus nanya-nanyain anaknya juga gitu ya. Nah, itu kenapa saya mempertanyakan itu karena memang eh, menyesuaikan dengan yang ada di sini pesertanya guru BK. Nah, kalau ini adalah yang untuk guru mata pelajaran ya, asesmen berbasis kurikulum. Kurikulumnya apa yang sedang digunakan? Terus juga bersifat dinamis. Kalau ada masalah, ya untuk memecahkan masalah gitu kan. Terus juga portofolio, proses dari awal sampai akhir. Nah, mungkin portofolio ini juga bisa digunakan di guru BK ya. Ya kan mau me- menentukan murid yang eligible. Portofolionya dia pernah ikut lomba apa aja prestasinya. Nah, itu masuk ya. Oke, masuk ke situ nih, bisa nih digunakan di dalam asesmen ini. Untuk strateginya dan alat asesmen yang bisa digunakan ya kira-kira salah satunya adalah ini. Mungkin tadi di sini bisa di portofolio bisa dipakai observasi, wawancara, ya. Sama. Nah, ini adalah tahapan kerja semua asesmen tadi. Nah, ini tahapan kerja. Kalau asesmen otentik dari dia TP, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuannya dulu. Kalau berbasis kurikulum juga CP sih. CP itu juga TP itu tujuan pembelajaran bagian dari capaian kurikulum. Cakupan kurikulum ya, diidentifikasi dulu ya dan sampai di dokumentasi dan refleksi. Kalau asesmen berbasis kurikulum, ini dia kurikulumnya yang eh, jadi acuannya adalah kurikulum. Lalu kalau asesmen dinamis, nah ini pretest, intervensi, posttest. Nah, sama kayak di penilaian kita ini, di penilaian pelatihan kita ini kan pretest, intervensi, dan posttest. Portofolio itu juga sama, tujuan yang jelas, format terstruktur, pembaruan rutin. Dia secara malah terstruktur. Karena kalau portofolio dari awal sampai akhir harus lengkap. Strukturnya harus jelas. Dan harus ada pedoman. Itu karena bukan cuma satu dua gitu kan, tapi banyak nih kalau portofolio. Beda lagi kalau rubrik. Kalau rubrik biasanya kotak-kotak, centrang-centrang. Ini walaupun cuma kelihatannya centrang-centrang, Bu. Kalau misalnya Ibu bilang, ya tidak, itu kan kayak rubrik ya. Itu ngebuatnya, itu susah, Bu.
Dia harus menentukan ada kriteria penilaiannya. Nah, kan ada nih kriteria penilaiannya, skala penilaiannya. Kalau dapat segini sampai segini, nilainya A. Kalau dapat nilai 80 sampai 70, dia nilainya B. Atau begitu ya. Ini harus ada. Jadi, Bapak Ibu kalau membuat angket nih misalnya. Misalnya nih, kalau guru BK mau ngebuat, kalau ibu-ibu guru BK ngebuat minat siswa di universitas luar daerah atau dalam kota untuk nyari nilainya gitu ya, misalnya berapa jumlahnya sih gitu kan, pakai angket, pakai rubrik yang centang-centang, iya ini yang harus dipertimbangkan dalam membuat. Jadi ada skala penilaian, ada kriteria penilaian gitu. Nah, ibu-ibu, pentingnya menggunakan proses asesmen berbasis kekuatan dan afirmasi, terlebih lagi afirmasi positif, bukan afirmasi yang negatif. Ya, asesmen berbasis kekuatan dan apa yang bisa dilakukan murid. Bukan lagi kita melihat anak berkebutuhan khusus, bukan melihat dari yang tidak bisa dilakukan, tapi dari apa yang bisa dilakukan. Ya, jadi berbasis kekuatan. Kalau anak itu kekuatnya di situ, itu yang kita asesmen. Penggunaan bahasa yang inklusif dan menegaskan atau lebih menyeluruh. Kalau kita pakai prinsip UDL, ya berarti semua keterlibatan, aksi dan reaksi dan representatif. Fokus pada kebutuhannya, bukan disabilitasnya. Dia butuh apa? Jadi prosesnya bukan yang nggak bisanya. Oh iya dia udah tahu nggak bisa baca gitu. Kita fokusnya bukan nggak bisanya. Oh berarti dia nggak bisa baca, kita pakai gambar Bu. Oke, dia nggak bisa ngitung, berarti kita harus pakai media Bu. Bangun lingkungan belajar yang inklusif dan afirmatif. Baik, ibu-ibu, sebenarnya udah selesai nih. Nah, oke, sudah selesai. Cuman memang tadi kita memang saya bilang kita mau belajar menggunakan eh ini. Saya minta tadi siapkan data-data ya Bu ya, data satu anak ABK ya. Oke, dan kita mau mencoba bisa dilihat di chat Bu. Di chat sudah saya kirimkan. Di GCR pun sudah saya kirimkan, di chat sudah saya kirimkan yang instrumen identifikasi. Oke, kita mau praktek. Kita mau praktek. Nanti saya minta ini ibu-ibu kita praktek. Jadi langsung saya minta satu murid yang diduga ya, Bu. Yang belum teridentifikasi dia disabilitas nih kalau bisa nih. Jadi memang nanti bisa ini. Coba saya share screen.